Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita kelas 5 akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2 bab 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Akan tetapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya anak-anak semua di rumah untuk mempersiapkan, yaitu yang pertama adalah LKS PAI semester 2. Nah, yang kedua adalah buku tulis beserta alat tulisnya. Oke, sekarang kita akan mulai belajar kembali PAI semester 2 bab 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat para Rasul ya. Di antaranya adalah sifat wajib, kemudian ada juga sifat mustahil, ada juga sifat jaiz, nah ada juga sifat maksum para Rasul Allah. Sekarang kita akan belajar tentang Rasul Ulul Asmi. Silahkan kalian buka LKS halaman 13 yang C. Rasul Ulul Asmi. Sekali lagi silahkan dibuka halaman 13 C. Rasul Ulul Asmi. Nah, apa itu Rasul Ulul Asmi? Rasul Ulul Asmi adalah para Rasul yang diberikan kekuatan, ketabahan, serta kesabaran lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah mereka hanya ada 5 dari 25 nabi dan rasul. Siapakah 5 Rasul Ulul Asmi ini? Mereka adalah Nimim. Nah, itu hanya singkatan ya. Singkatannya adalah Nimim. Siapa itu Nimim? N adalah Nuh, I adalah Ibrahim, M adalah Musa, I adalah Isa, dan yang terakhir adalah Muhammad. Sekali lagi, para Rasul Ulul Asmi disingkat Nimim. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam, yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan membahas tentang siapa itu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah putra atau keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah pada umat manusia pada saat itu selama 950 tahun. Wah, kalau begitu umurnya Nabi Nuh pasti sangat panjang sekali. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi hanya sedikit yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan putranya sendiri yang bernama Kan'an itu ingkar terhadap Nabi Nuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Apa itu bahtera? Bahtera adalah semacam seperti kapal yang sangat besar yang bisa untuk menampung apa saja. Di situ di dalamnya ditampung para hewan-hewan, ya hewan yang melata, kemudian ada juga hewan buas sepasang-sepasang dan juga untuk menampung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah semuanya masuk ke dalam bahtera, maka didatangkanlah banjir dari setiap arah, baik dari dalam tanah maupun hujan yang turun dari atas langit. Kemudian setelah banjir yang besar terjadi, yang selamat hanyalah orang-orang beriman, termasuk Nabi Nuh dan para hewan sepasang-sepasang, serta burung-burung yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Putra Nabi Nuh sendiri yang ingkar, yang bernama Kan'an, itu tenggelam bersama manusia-manusia yang ingkar pada saat itu. Nah, pada saat itu terjadi banjir yang sangat besar, yang mana banjir itu adalah seluruh dunia. Jadi tidak ada daratan pada saat itu. Setelah 40 hari 40 malam, maka daratan sudah mulai muncul kembali, bumi sudah mulai bersih kembali, turunlah orang-orang beriman beserta Nabi Nuh dan hewan-hewan yang diamankan di dalam bahtera tersebut. Jadi salah satu mukjizat Nabi Nuh adalah membuat bahtera yang sangat besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, ini yang menarik. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus di sebuah negeri yang bernama Babilonia. Babilonia kalau di zaman modern atau zaman sekarang adalah negara Irak. Nah, Nabi Ibrahim diutus untuk menghadapi seorang raja yang zalim pada saat itu. Siapakah raja itu? Raja itu adalah Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim singkat cerita adalah nabi yang sangat pemberani. Pada saat Raja Namrud beserta menteri-menteri dan jenderal-jenderalnya serta kaumnya yang ingkar kepada Allah sedang berburu, maka Nabi Ibrahim menyusup masuk ke dalam kuil Raja Namrud. Di dalam kuil itu banyak sekali patung. Kemudian Nabi Ibrahim hancurkan semua kecuali satu patung yang paling besar. Nah, satu patung yang paling besar tadi disisakan, kemudian dikalungkan di patung tersebut kampak yang untuk menghancurkan patung-patung berhala yang lainnya. Begitu Raja Namrud dan bala tentaranya pulang, melihat kuilnya sudah berantakan, kaget semuanya. Nah, pada saat itu rakyatnya ada yang tahu bahwa yang tidak ikut berburu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian dipanggillah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disidang, ditanyai, siapakah yang menghancurkan patung-patung di kuil ini, Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim adalah di samping Nabi yang pemberani juga Nabi yang cerdas. Nabi Ibrahim menjawab, loh, bukankah di kuil ini ada satu patung yang tidak hancur, Raja Namrud? Lalu jawab Raja Namrud, ya betul, ada satu patung yang tidak hancur. Bahkan di patung itu ada sebuah kampak. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, barangkali saja patung yang paling besar itu Raja Namrud yang menghancurkan patung-patung yang lainnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Raja Namrud? Yang dikatakan oleh Raja Namrud adalah, bagaimana kamu ini Ibrahim? Mana mungkin patung yang terbuat dari batu bisa berbicara, bahkan bisa menghancurkan berhala-berhala yang lain. Nah, karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang cerdas, maka jawab Nabi Ibrahim pada saat itu, wahai Raja Namrud, engkau sudah tahu patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kenapa masih memaksakan diri untuk menyembah patung yang tidak ada manfaatnya itu? Sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar di tengah lapangan atau di tengah alun-alun pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Nah, inilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim
tidak mempan dibakar. Ingat-ingat ya. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak mempan dibakar. Nah, yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra dari Imron. Nah, Nabi Musa merupakan keturunan Bani Israel, diutus oleh Allah untuk menghadapi seorang raja di Mesir yang bernama Fir'aun. Nabi Musa didampingi oleh seorang nabi lagi yang bernama Nabi Harun alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu berpasangan dengan Nabi Harun alaihi salam. Nah, singkat cerita, Nabi Musa mengajak Fir'aun dan bala tentaranya serta kaumnya untuk beriman kepada Allah. Akan tetapi seperti biasa, Fir'aun tidak mau beriman pada Allah. Bahkan mengejar Nabi Musa beserta kaumnya hingga Laut Merah. Begitu Nabi Musa dan kaumnya sudah berada di dekat Laut Merah, maka Allah berfirman pada Nabi Musa pada saat itu, "Wahai Musa, hentakkanlah tongkatmu." Begitu dihentakkan, Laut Merah pada saat itu terbelah menjadi dua. Nah, karena lautnya terbelah, maka Nabi Musa dan rombongan bisa melewati laut tersebut tanpa basah sedikit pun. Begitu sampai di seberangnya, nah Fir'aun dan tentaranya sudah sampai ini mau mengejar. Nah, begitu sedang mengejar, Fir'aun juga melewati laut yang terbelah tadi. Namun begitu Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di seberang, laut itu tertutup kembali. Dan akhirnya Fir'aun dan para tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Musa, yaitu bisa membelah lautan. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Sayyidah Maryam. Nabi Musa tidak mempunyai ayah. Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu saja tanpa seorang ayah. Nah, inilah salah satu keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Isa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali beriman kepada Allah. Akan tetapi ditentang oleh kaumnya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah untuk berada di langit. Nah, begitu Nabi Isa sudah diangkat ke langit, lalu ada salah satu kaum Nabi Isa yang menjadi pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Itu wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian tentara Romawi tadi yang mengejar-ngejar Nabi Isa, yang mau menyalib, membunuh Nabi Isa, melihat Yudas Iskariot yang sudah diserupakan wajahnya oleh Allah sama persis dengan Nabi Isa. Nah, akhirnya ditangkaplah Yudas Iskariot itu, kemudian disalib. Nah, jadi kalau di dalam agama Nasrani yang disalib itu sebenarnya adalah Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad mempunyai mukjizat yang luar biasa yang sampai saat ini bisa kita rasakan adalah kitab suci Al-Quran. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 14D. Kita bisa melihat kisah keteladanan Nabi Muhammad sebagai Rasul Ulul Azmi. Keteladanan Nabi Muhammad sebagai Rasul Ulul Azmi diantaranya adalah yang pertama, keteladanan dalam hidup berumah tangga. Yang kedua adalah keteladanan sebagai pemimpin umat. Yang ketiga, keteladanan sebagai pribadi. Nah, keteladanan ini adalah contoh-contoh yang harus kita tiru. Yang pertama, teladan dalam hidup berumah tangga. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad dalam hidup berumah tangga. Di sini dikisahkan bahwa Nabi Muhammad senantiasa berusaha agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersama istrinya Sayyidah Khadijah
senantiasa membina rasa kasih, sayang, cinta, menghormati dan menjaga nama baik dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Beliau juga mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang. Yang kedua adalah keteladanan sebagai pemimpin umat. Nabi Muhammad di samping sebagai seorang nabi dan juga seorang kepala rumah tangga, beliau juga adalah seorang kepala negara atau seorang pemimpin. Nah, banyak contoh yang bisa kita tiru, diantaranya adalah senantiasa menanamkan keimanan dan ketakwaan pada orang-orang yang dipimpinnya, mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian mengikis pengaruh kebendaan dari kaum muslimin. Yang kelima adalah pemimpin yang konsekuen. Konsekuen itu artinya dia selalu bertanggung jawab dan teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga adalah keteladanan sebagai pribadi. Jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Nabi Muhammad sebagai pribadi. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, Nabi Muhammad adalah seorang pribadi muslim yang memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap umatnya. Beliau sangat menyayangi terhadap anak-anak yatim, para fakir, miskin, dan orang-orang yang terlantar. Kasih sayang Nabi Muhammad bukan saja terhadap sesama manusia, bahkan terhadap binatang. Nah, selanjutnya adalah halaman 15. Sifat terpuji para Rasul Ulul Azmi. Kita akan membahas sifat terpuji para Rasul Ulul Azmi. Sifat terpuji para Rasul Ulul Azmi ada 5. Yang pertama adalah sabar dan tabah. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Yang keempat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah bekerja keras. Nah, bagaimana kita meneladaninya? Meneladani sifat terpuji para Rasul Ulul Azmi yaitu dengan teguh dan sabar dalam yang pertama belajar, baik pelajaran sekolah maupun pelajaran lainnya. Yang kedua beribadah, baik itu sholat, puasa, dan sebagainya. Yang ketiga mengulang kembali dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat mematuhi orang tua. Yang kelima pergaulan, menjaga kerukunan, menahan diri untuk tidak cepat marah. Yang keenam mematuhi peraturan, baik peraturan rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk tugas, ya, perhatikan ya. Tugas untuk anak-anak kelas 5 pelajaran PAI semester 2 bab 7 yaitu menghafalkan 5 Nabi Ulul Azmi beserta 1 mukjizatnya, ya. Sekali lagi, menghafalkan 5 Nabi Ulul Azmi beserta 1 mukjizatnya. Kirimkan berupa audio atau rekaman, ya. Kirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Pak Basri tunggu ya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.